Guys, kalau biasanya smartphone itu dijual dan juga dirilis supaya brandnya itu dapetin untung, kali ini gue bingung banget sama brand yang satu ini nih. Karena dia itu bawa smartphone yang speknya itu kayak HP flagship beberapa tahun yang lalu, tapi harganya ini tuh murah banget. Cuman 3 jutaan aja teman-teman udah bisa dapetin si Infinix GT 10 Pro 5G. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Infinix GT 10 Pro 5G ini tuh kemarin sempat viral karena HP ini tuh emang punya spek yang menarik banget tapi harganya murah. Dan kebetulan HP ini tuh udah gue pakai selama kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. Jadinya gue bakal ceritain gimana review dari Infinix GT 10 Pro 5G. Dan buat teman-teman yang udah penasaran banget sama HP ini, yuk tanpa lama-lama ya, kita langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal start dulu ngebahas Infinix GT 10 Pro 5G ini dari apa aja yang kita dapat kalau seandainya beli smartphone ini. Gue gak bakal jabarin satu-satu, tapi teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat di layar berikut, dimana ada satu buah highlight yang gue suka banget dari dalam paket pembeliannya ya, yaitu Infinix GT 10 Pro 5G ngebekalin HP ini dengan tempered glass yang terpisah. Sebenarnya HP ini tuh emang udah ada anti gores bawaan, cuman bahan dasarnya tuh pakai plastik gitu. Jadinya buat teman-teman yang udah biasa pakai tempered glass kaca, teman-teman juga bisa dapetin cadangannya nih langsung di dalam paket pembeliannya. Sisanya masih sama aja kayak HP mid-range pada umumnya. Dan di sini untuk Infinix GT 10 Pro 5G yang gue pegang sekarang ini adalah yang varian warna cyber black nih, which is ini adalah favorit gue ketimbang yang warna mirage silver. Desainnya ini tuh menurut gue kelihatan ikonik dan juga robotik gitu. Dan gue suka sama aksen perpaduan warna antara hitam dan juga kuningnya ya, yang bikin HP ini tuh jadi kelihatan maco dan juga berkarakter banget. Mungkin buat teman-teman yang cowok-cowok harusnya bakal suka banget sama desain dari Infinix GT 10 Pro 5G. Karena gue yakin HP itu bakal jadi attention seeker nih kalau saya teman-teman bawa HP ini ke tongkrongan teman-teman. Satu hal lagi yang menarik juga, di sini juga teman-teman bisa lihat di bagian frame kameranya tuh ada kayak light bar gitu yang bisa nyala. Sama nggak lupa juga Infinix GT 10 Pro 5G ini tuh masih dibekali sama lubang port earphone jack nih. Jadinya teman-teman masih bisa buat main di HP ini plus pakai earphone kabel. Lalu kalau seandainya kita berlanjut ke bagian depannya, Infinix GT 10 Pro 5G ini juga punya desain yang cakep banget. Dimana teman-teman mungkin bisa langsung lihat desain layarnya ya. HP ini tuh pakai layar flat yang bezelnya tuh tipis banget di semua sisinya. Untuk speknya sendiri teman-teman juga bisa langsung aja lihat di rekap spek layar berikut. Dimana untuk layar sendiri HP itu udah pakai layar 6,67 inch dengan panel AMOLED yang udah mendukung 1 miliar warna. Kalau untuk resolusinya sendiri ini tuh di Full HD Plus dan punya refresh rate up to 120Hz. Namun sayangnya menurut gua pribadi spesifikasi layarnya ini tuh nggak sejalan lurus dengan kualitas layarnya nih. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat untuk kualitas layarnya sendiri, kalau menurut gua pribadi sih emang nggak sebagus HP-HP lainnya yang pakai layar AMOLED juga. Tapi at least menurut gua layarnya itu masih lebih bagus ketimbang HP lain yang pakai layar IPS nih. Di sini gua ada perbandingan sedikit sama iQOO Z7 5G yang pakai layar IPS. Teman-teman bisa lihat kalau Infinix GT 10 Pro 5G ini tuh punya karakter yang lebih vivid sama layar yang sedikit lebih cerah. Cuman ya balik lagi di sini tuh AMOLED-nya emang belum sekelas HP mid-range-nya Samsung. Tapi untungnya HP ini udah dibekali sama setup stereo speaker lah. Jadinya untuk kebutuhan gaming ataupun nonton, HP ini tuh punya audio dan juga layar yang udah cukup oke. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga user experience dari Infinix GT 10 Pro 5G. Di sini mungkin pertama-tama gue bakal bahas dulu tentang spesifikasinya ya, dimana HP itu dibekali sama MediaTek Dimensity 8050 5G, dimana ini adalah chipset yang merupakan rebranding dari MediaTek Dimensity 1200 atau 1300 5G. Untuk RAM sendiri, HP itu dibekali sama RAM dengan ukuran 8GB dan juga punya storage 256GB. Dan di sini gue salut HP ini tuh meskipun udah punya storage gede, tapi ternyata masih ada nih dedicated slot untuk micro SD plus slot dual SIM. Terus kalau kita ngomongin soal software sendiri, HP ini tuh pakai XOS 13 dengan basis Android 13. Dan di sini ada beberapa highlight yang gue suka banget sama Infinix GT 10 Pro 5G ini nih, dimana HP itu nggak ada iklan di UI-nya.
Sama teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya, kalau UI-nya ini tuh nggak ada bloatware-nya dan ini jelas aja jadi poin unggul ketimbang sama brand sebelah. Lalu lanjut satu berikutnya, teman-teman gue yakin juga udah penasaran banget sama performa dari Infinix GT 10 Pro 5G ini. Di sini seperti biasa gue coba HP ini dengan dua game andalan gue ya, yaitu PUBG Mobile sama satu lagi kita coba juga sama game paling berat yaitu Genshin Impact. Di sini untuk PUBG Mobile grafik tertingginya tuh bisa sampai smooth 90 fps. Dan jujur gue suka banget sama respons layarnya ya, yang cukup cepat dan juga minim touch delay. Gue udah coba main PUBG Mobile di HP ini selama sekitar 30 menit, HP itu bisa dapat framerate di 80-90 fps. Cuman untuk Genshin Impact gue saranin kalian buat pakai grafik low ataupun medium 60 fps nih, supaya framerate-nya bisa lebih stabil dan juga lebih lancar. Di sini gue udah coba buat main Genshin Impact di setelan grafik tersebut dan HP itu berhasil dapetin framerate di angka 40-50 fps. Dan setelah 1 jam gue mainin HP ini, framerate-nya emang agak sedikit turun nih, ke sekitar 30-40 fps, tapi suhunya tuh nggak panas-panas banget. Cuman balik lagi untuk ngejaga performanya, gue saranin kalian buat pakai cooler tambahan kayak gini. Karena ini tentu aja bakal nolong banget ya, buat ngejaga sustainability performanya dan bikin HP-nya juga lebih awet. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal baterai dan juga charging experience dari Infinix GT 10 Pro 5G. HP ini sendiri dari dalam paket pembeliannya udah dibekali sama charger 45 watt ya, yang bisa ngecas si Infinix GT 10 Pro 5G ini dari 0 ke 100 sekitar 1 jam aja. Lalu dengan waktu pengecasan 1 jam ini, teman-teman bisa nikmatin HP ini selama sekitar 1 harian penuh. Cuman mungkin gue ada sedikit catatan untuk Infinix GT 10 Pro 5G ini ya, karena gue bandingin sama beberapa smartphone lainnya yang pakai baterai 5000 mAh juga. HP ini tuh menurut gue punya daya tahan baterai yang sedikit lebih boros nih, dimana untuk 1 harian HP itu cuma dapat SOT di 5-6 jam aja. Tapi kalau buat gue pribadi, jujur aja gue nggak gitu masalahin karena dari fiturnya pun udah banyak banget, kayak ada fitur bypass charging. Jadinya bisa dibilang HP ini adalah paket HP performa yang cukup lengkap lah untuk smartphone dengan budget 3 jutaan aja. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yang merupakan sektor yang cukup di underestimate sama Infinix GT 10 Pro 5G, yaitu adalah sektor kameranya. Di sini mungkin sebelumnya kita bakal mulai dulu dari rekap spesifikasi kamera belakangnya nih, dimana HP ini pakai kamera utama 108 megapiksel. Namun sayangnya untuk dua kamera lainnya ini adalah kamera yang super gimmick, yaitu kamera makro dan juga depth sensor sebesar 2 megapiksel aja. Untuk kamera depannya sendiri, si Infinix GT 10 Pro 5G ini tuh pakai kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Dan jujur aja untuk hasil fotonya mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat sampel foto berikut ya. Yang awalnya gue underestimate banget hasil foto dari Infinix GT 10 Pro 5G. Namun ternyata untuk hasil fotonya Infinix GT 10 Pro 5G ini tuh udah cukup bagus. Dari segi detail, HDR, warna, dan juga exposure, semuanya ini tuh menurut gue udah cukup banget untuk ukuran HP mid-range. Ditambah lagi berkat sensornya yang gede, HP ini juga punya natural bokeh yang udah cukup oke nih. Meskipun emang nggak sebagus HP-HP lain dengan kamera 108 megapiksel. Dari segi kamera depannya pun, si Infinix GT 10 Pro 5G ini juga punya hasil foto yang bagus dan juga punya hasil foto portrait yang cukup rapi. Dan balik lagi di kondisi low light, ternyata hasil foto dari Infinix GT 10 Pro 5G ini juga nggak ada masalah sama sekali. Teman-teman mungkin bisa lihat hasil fotonya ini tuh menurut gua udah cukup detail dan juga punya exposure yang rapi. Jadinya dengan budget 3 jutaan, gue pengen kasih rekomendasi HP ini buat teman-teman nih. Kalau seandainya kalian cari performa yang kenceng dengan kamera yang udah cukup oke. Namun sayangnya meskipun hasil fotonya bagus, tapi sayangnya untuk videografinya HP ini tuh ternyata nggak bagus-bagus banget. Dimana mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat sampel videonya ya. Meskipun HP ini tuh bisa nge-record di kamera belakang sampai 4K 30 fps. Namun sayangnya untuk rekaman videonya di 4K 30 fps ini tuh kelihatan nggak stabil nih. Jadinya untuk hasil videonya menurut gua tuh ini agak sedikit kurang usable. Kalau seandainya teman-teman pengen nge-record pakai HP ini sih, gue lebih saranin kalian buat nyalain terus fitur Ultra Steady-nya. Karena meskipun hasil videonya tuh agak sedikit ke crop dan juga detailnya mengalami penurunan yang cukup signifikan,
Tapi at least untuk hasil videonya ini tuh kagak gempa-gempa dan hasil videonya tuh menurut gua udah cukup stabil. So guys, jadi yang kali ini teman-teman lihat adalah sampel recording dari kamera depannya Infinix GT10 Pro ya. Dan gue pakai resolusi tertingginya yaitu di 2K 30 fps. Dan gue sengaja pengen coba di resolusi paling tinggi ya, karena HP ini emang over resolusi yang paling tinggi. Jadinya gue pengen ngetes juga kira-kira kualitas videonya tuh kayak gimana. Jadi untuk hasilnya kayak begini kurang lebih. Menurut teman-teman gimana? Kalau dari preview sih ini udah cukup lumayan. Tapi kira-kira gimana untuk hasil akhirnya? Langsung aja teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Infinix GT10 Pro 5G ini. Di sini mungkin gue bakal spill dulu untuk harga dari HP ini ya. Dimana seperti tadi gue bilang, HP itu dibanderol dengan harga 3.499.000. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli HP ini dengan kondisi baru, teman-teman bisa langsung aja ya melipir ke link yang udah gua taruh juga di kolom deskripsi. Tapi kalau teman-teman pengen beli HP review gua pun juga nggak masalah, linknya juga udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan untuk kesimpulannya sendiri, menurut gua Infinix GT10 Pro 5G ini tuh adalah salah satu smartphone yang udah kenceng banget ya. Dengan budget 3 jutaan, teman-teman bisa dapetin MediaTek Dimensity 8050 5G. Untuk performanya sendiri teman-teman udah nggak usah khawatir buat 3-4 tahun ke depan, ini tuh udah aman banget. Dan HP ini pun gue bisa bilang worth it karena ini punya beberapa fitur esensial lainnya ya, seperti IP53, NFC, dan juga fingerprint under display. Cuman gue nggak perlu nutupin juga ada satu buah kekurangan yang harus teman-teman tahu dari Infinix GT10 Pro 5G ini, dimana meskipun tadi gue bilang untuk performanya HP ini tuh bisa dipakai selama 3-4 tahun ke depan, namun sayangnya untuk update softwarenya HP ini tuh cuma dapat major update 1 kali plus 2 tahun untuk security patch-nya. Jadinya mungkin karena HP ini punya Android 13, jadinya update-nya tuh cuma mentok sampai Android 14 aja. Dan ini perlu kalian pertimbangin lagi. Kalau saya teman-teman pengen beli Infinix GT10 Pro 5G untuk kebutuhan jangka panjang. So, jadi palingan segitu dulu aja video review kita tentang si Infinix GT10 Pro 5G ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini langsung aja bisa klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Dan seperti biasa juga, gue Bang Jo Review pamit. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.